Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat kepada teman-teman semuanya. Salam sehat sedulur semua. Datang kembali kita di live show Healthy Talk Klinik Sentra Medika bersama saya Dr. Atika Rahmi Hendrini. Nah, Jumat kali ini adalah Jumat yang spesial. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya kita ada meluncurkan yang namanya hashtag Dokter Menyapa. Apa itu? Jadi nanti insya Allah setiap Jumat pekan keempat pada setiap bulannya kami para dokter klinik Sentra Medika akan menyapa teman-teman secara langsung. Kita ngobrol-ngobrol secara langsung. Apa sih keluhan teman-teman secara kesehatan? Adakah yang ingin ditanyakan kepada dokter-dokter kita? Dan semuanya free alias gratis. Yuk kita pantangnya di sini. Sekarang alhamdulillah sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk kepada saya. Teman-teman masih bisa ikut untuk menanyakan di kolom Facebook di Klinik Sentra Medika. Bisa diikuti di sini. Yang pertama ada siapakah di sini? Oh, ada Kakak Siti ya, Kakak Siti di Kutawinangun ya. Menanyakan tentang dokter bagi tips promil dong. Promil itu kalau teman-teman masih belum tahu adalah program kehamilan ya. Kapan sih kita perlu untuk merencanakan program kehamilan ini? Promil pada mestinya itu adalah bentuk fertilisasi ya, bentuk pembuahan dari sperma ketemu dengan ovum, sperma milik laki-laki dan ovum milik perempuan. Jika siklus dari perempuannya itu bagus, maka insya Allah fertilisasi atau pembuahan itu akan secara alamiah untuk dibentuk. Nah, bagi para pasangan-pasangan muda yang baru saja menikah, tidak usah khawatir. Anda sekalian bisa sekali untuk melakukan promil secara alami dengan cara beberapa tips berikut ini. Yang pertama adalah melakukan kontak seksual, melakukan hubungan seksual secara aktif, menyenangkan dan menenangkan. Itu kuncinya, yaitu dilakukan 3 hari sekali. 3 hari sekali atau seminggu 2-3 kali. Kenapa? Karena ini pengaruh sekali dengan pematangan sperma. Nah, pada laki-laki sperma itu selalu dihasilkan, berbeda dengan teman-teman perempuan itu ovum sudah ada, sudah matang, yang biasanya jika tidak dilakukan fertilisasi oleh sperma berarti tidak ada pembuahan, maka akan diluruhkan pada setiap bulannya atau bisa disebut sebagai menstruasi. Nah, kalau kehamilan biasanya tidak terjadi perdarahan atau menstruasi ya. Karena apa? Karena sudah terjadi pembuahan yang akan menghasilkan janin. Tips-tips promil dari sini adalah yang pertama, harus tadi ya melakukan hubungan seksual secara aktif, menyenangkan dan menenangkan selama 2-3 kali seminggu sepekan. Kemudian yang kedua adalah makan makanan yang bergizi. Mungkin bentuknya seperti tidak itu kan sudah biasa dok, tapi pematangan ovum terutama juga kemudian vitalisasi dari perempuan ataupun dari laki-laki sangat tergantung dari makanan dan minuman yang disediakan. Lalu yang ketiga adalah melakukan aktivitas ringan sehari-hari. Kenapa? Agar hormonal kita juga baik, metabolisme tubuh kita juga bagus dan dihindari dari segala penyakit. Dan yang paling penting adalah teman-teman baiknya melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Jika sudah dari 6 bulan menikah tetapi belum terjadi pembuahan, teman-teman bisa melakukan konsultasi kesehatan ya. Mungkin yang perempuan kita perlu untuk cek HB, apakah kita punya riwayat anemia, karena itu juga pengaruh pada pembentukan janin ataupun perkembangannya. Lalu apakah kita juga harus memperhatikan bagaimana kualitas ovum kita, apakah di bagian teman-teman yang perempuan harus juga nih melakukan USG, karena USG itu untuk melihat rahim kita seperti apa, takutnya ada endometrium, ada kista, ataupun ada mioma yang tentu akan mempengaruhi bagaimana proses pembuahan itu. Dan kepada laki-lakinya, saya juga menyarankan untuk melakukan cek hormonal sama cek sperma, karena ada beberapa kondisi tertentu yang menyebabkan sperma itu tidak bisa langsung matang. Misalnya pematangannya terlalu cepat atau kemudian dia lambat ya, spermanya lambat, otomatis kalau spermanya lambat dia tidak akan langsung masuk ya ke dalam rahim dan tidak bertemu dengan ovum. Nah, atau juga bisa jadi dia motilitasnya bergeraknya juga kurang. Itu juga bisa jadi seperti itu.
azoospermia ya, kalau teman-teman pernah dengar, jumlahnya juga bisa kurang, volumenya juga kurang, itu pengaruh sekali pada pihak prianya. Jadi kalau mau melakukan cek kesehatan wajib dua-duanya ya, tidak hanya yang perempuan, yang laki-laki pun juga perlu untuk dilakukan cek kesehatan secara berkala. Oke, ada yang mau menanyakan lagi untuk tentang promil? Kalau untuk tentang promil sudah cukup dulu ya, kita lanjut ke yang kedua. Oh ya, ini ada yang menanyakan ya dari Nyonya B di Kota Winangun juga. Wow, ternyata ramai juga ya dari Kota Winangun yang datang ke kita. Tanya dokter, ada kasus pasien protein urinnya positif 3, tapi tidak bergejala apa-apa. Sudah cek laborat, normal semuanya. Ini sudah ada 5 tahun lebih, tapi positifnya tidak hilang-hilang. Ini termasuk kelainan apa bukan ya dok ya? Sarannya gimana? Nah, mungkin teman-teman belum pernah dengar ya apa yang namanya protein dalam urin ya, positif 3 ya. Kenapa? Karena kalau protein urin itu artinya di dalam urin atau kita biasa sebut sebagai, mohon maaf ya, sebagai air kencing, itu berarti tidak normal. Normalnya pada air kencing kita atau BAK kita biasanya hanya mengandung yang normal-normal saja. Kalau ada darah, kalau ada leukosit ataupun leukosit atau ini ya infeksi, kemudian juga ada protein, ada keton, itu adalah menandakan yang perlu kita perhatikan lebih lanjut. Kok tidak ada gejalanya? Nah, jadi pemeriksaan protein itu hanya menandakan secara makroskopik, artinya yang terlihat, tetapi yang secara sel-selnya di dalam saluran kemih itu tidak terlihat. Saluran kemih itu apa saja? Nah, pada manusia itu ada macam-macam ya. Yang pertama ada sepasang ginjal kanan dan kiri. Yang kedua ada ureternya, saluran ureter, yang kemudian ada di vesika urinia atau kandung kemih yang kemudian akan disalurkan melalui alat dari kemih yang terakhir. Nah, jika pada BAK kita terdapat ada protein, meskipun tidak ada gejala, saya menyarankan untuk periksa secara lebih lanjut. Kenapa? Karena periksa lebih lanjut ini adalah yang terutama diperhatikan pada sisi pemeriksaan ginjal dan teman-temannya. Caranya dengan apa? Bisa dengan USG atau kemudian bisa juga dengan CT scan. Memang ini tidak langsung oleh BPJS ya, tetapi ada baiknya di screening dari sekarang. Bisa jadi proteinuria atau adanya albumin di dalam urin artinya ada suatu bentuk kegagalan ginjal untuk menyaring makanan-makanan yang seharusnya tidak terkandung dalam air kencing kita. Nah, berarti kan ada sesuatu yang patologis ya, atau sesuatu yang tidak normal. Nah, seperti itu harusnya kita akan mulai screening. Bisa jadi itu sudah ada kerusakan sel-sel dari ginjal yang sudah mulai ada tetapi belum terlihat secara makroskopik atau secara luarnya. Jadi ketika dilihat pemeriksaan fisik masih biasa saja, ketika dilihat dari pemeriksaan laborat kimia juga masih biasa saja, ataupun pemeriksaan ginjal secara spesifik, ureum kreatinnya masih biasa. Kenapa? Karena ginjal kita Masya Allah dikasih kanan dan kiri, jadi mereka punya sistem yang namanya kompensasi. Artinya jika ada kerusakan sedikit masih bisa untuk dilakukan perbaikan. Tetapi jika memang sudah benar-benar parah, sudah benar-benar kronik, baru ada gejala-gejala yang lain. Misalnya seperti apa? Mual-mual, BAK-nya tidak nyaman, ada demamnya, ada penurunan kesadaran, ada juga pertimbangan-pertimbangan kesehatan yang lain seperti sindrom metabolik, hipertensi, gula darah yang terlalu tinggi atau diabetes mellitus, itu yang bisa menyebabkan adanya kerusakan seperti itu. Dan juga tidak lupa ya, merokok, minum-minuman yang senantiasa instan atau makanan-makanan pengawet itu juga pengaruh ya dengan kesehatan ginjal kita. Semoga kita semua sehat-sehat selalu. Oke, kita lanjut lagi ya. Oh, ada lagi yang menanyakan. Teman-teman masih bisa nanya loh. Bisa nanya langsung secara langsung atau di kolom komentar. Nok mau tanya, oh ini dari kakak A ya, dari Mbak A. Daerah mana ini ya? Daerah Puring sana ya? Oh, jauh juga ya ternyata. Jauh juga ternyata ya. Ada yang dari Puring, Kota Winangun, Masya Allah. Dok mau nanya nih. Kakak saya mengeluh perutnya tidak enak atau enak. Nafsu makannya turun sejak hari Rabu, 3 hari setiap
3 hari setiap pagi ini ketika perut kosong minum air perasan jeruk baju. Apa ada pengaruhnya ya dok? Berarti ini perutnya sudah mulai nggak enak semenjak 3 hari ini ya. Kemudian rasanya sedikit lebih baik ketika minum air perasan kosong. Oh, atau malah justru sebaliknya ya? Semenjak gara-gara minum air perasan jeruk baji. Nah, ini mungkin terjadi adanya yang namanya GERD ya. Ya, GERD itu adalah reflux ya, penyakit reflux dari ya. Oke, kita ulangi lagi ya. Coba tadi saya ulang lagi ya pertanyaan ketiga. Dok mau tanya nih, kakak saya mengeluh perutnya tidak enak 3 hari yang lalu semenjak ketika perutnya kosong minum air perasan jeruk bayi. Pengaruh nggak ya dok? Ini pengaruh sekali ya. Jadi ketika perut kita kosong, artinya asam lambung kita sedang meningkat di dalam lambung ya. Lambung itu kan isinya asam lambung yang sebenarnya sifatnya adalah untuk melindungi. Nah, tapi ketika ada perut kosong, mau nggak mau asam lambung kita tuh akan meningkat. Ketika meningkat itu kemudian ditambah dengan pH-pH yang negatif atau yang bersifat asam, lama-lama akan semakin meningkat. Dan ketika asam pH-nya terlalu tinggi, itu akan menyebabkan reflux dari pH-nya naik ke tenggorokan yang akan rasanya jadi enak. Ada juga rasa-rasa terbakar, tidak nyaman, atau kadang-kadang juga perutnya terasa perih. Nah, kenapa seperti itu ya tadi ya? Karena tingginya dari asam lambung. Saran saya segera minum antagonis dari ini ya, dari untuk menurunkan asam lambung dengan cara ada beberapa obat, atau biar lebih nyamannya lagi diperiksa ke bagian tenaga kesehatan yang lebih berwenang agar bisa benar-benar mendapatkan terapi yang lebih baik. Baiknya untuk mengurangi makanan-makanan yang mengandung asam dulu ya, dan atau tidak terlalu merangsang iritatif ya, tidak terlalu merangsang iritatif pada bagian lambung. Contohnya seperti apa? Seperti yang mengandung kafein, kayak kopi, teh memang tidak terlalu tinggi ya, tapi juga baiknya dihindari, jangan terlalu pekat. Kemudian, tadi kalau sudah mulai ini ya, sudah mulai kerasa perih, mulai ada kerasa enak, baiknya ada obat-obat tertentu yang bisa untuk diminum ya. Lebih baik lagi ke konsultasi secara langsung ke tenaga kesehatan ya, biar lebih nyaman. Dan saat tadi ya, saran saya adalah upayakan jangan makan makanan yang iritatif. Iritatif itu seperti apa? Contohnya adalah makanan pedas. Siapa sih yang nggak suka sambal? Nggak ada ya. Yang nggak suka doyan ya. Siapa yang nggak suka geprek? Banyak ya. Nah, padahal sebenarnya coba deh kita lihat lidah kita. Lidah kita itu tidak ada loh yang namanya pengecap untuk rasa pedas. Artinya sebenarnya tidak kompromi ya. Dan rasa pedas itu cenderung asam dan cukup iritatif. Jadi bisa menyebabkan asam lambungnya naik, atau jika terlalu parah dibiarkan terus-menerus bisa membuat luka di lambung. Jadi gampang perih. Semoga tidak seperti itu ya. Dan jangan merokok, jangan minum soda. Baiknya ketika sudah mulai ada kerasa enak seperti ini, harus segera minum obat ya. Oke. Selanjutnya, ini sudah mulai ada beberapa teman-teman yang bergabung. Terima kasih. Kalau ada yang mau menanyakan, kita ngobrol-ngobrol lagi ya sampai beberapa menit ke depan. Yang pertama dari Kakak Alfiansyah ya, Bu Dokter minta saran dong. Bagaimana biar posisi bayi sungsang jadi di bawah kepalanya? Ini berarti sudah mulai masuk semester akhir ya kak ya. Artinya sudah mulai mengatur posisi bayi untuk siap persalinan. Insya Allah kalau sungsang itu ada beberapa cara ya. Yang pertama adalah bermain jimbol ya. Jimbol itu pengaruh sekali. Jadi ibu bisa beraktivitas dengan banyak sujud. Seperti sholat ya. Sholat itu sangat memudahkan, sangat berguna sekali jika sujud secara khusyuk dan beberapa waktu yang lama. Selain itu ada jimbol. Saya sih menyarankan jimbol atau senam bayi ya. Senam hamil ini, senam jimbol ini pengaruhnya luar biasa. Dulu saya juga sempat pengalaman pribadi dari sungsang, saya rutinkan untuk memakai jimbol. Alhamdulillah bisa persalinan secara normal dengan kepala yang pertama kali keluar. Nah, jimbol seperti apa? Ada beberapa jenis jimbol, ada yang rata, ada yang tidak. Itu bisa dicari di YouTube atau di internet yang lain. Itu bisa untuk kita lakukan setiap hari, tidak usah lama-lama. Cukup 10-15 menit sudah sangat lumayan pengaruh. Tapi ketika pun
sungsangnya tidak bisa dilakukan, sebaiknya segera ke USG ya, segera ke dokter spesialis untuk di USG agar bisa benar-benar dilakukan pemeriksaan ya. Kalau apakah ada hal-hal yang lain. Nah, lebih baiknya sih pengaruhnya dari aktivitas ibu, ya. Oke, dari Bapak Barimim. Maaf dokter, mau nanya nih, usia saya 40 tahun. Kenapa ya tangan sebelah kanan saya sering semutan, sering pegel dan sering lemas? Baik Bapak, jadi kesemutan itu atau ini ya, gangguan dari saraf ini biasanya munculnya dari saraf. Ada beberapa penyebabnya. Salah satunya adalah aktivitas fisik. Nah, aktivitas fisiknya di sini adalah menggunakan terlalu banyak tangan ya, menggunakan terlalu lama dan terlalu capek. Nah, biasanya neuropati seperti ini juga disebabkan oleh beberapa penyebabnya ya Pak ya, seperti penyakit-penyakit tertentu, yaitu diabetes mellitus, atau kemudian ada kecederaan saraf, atau ada yang lainnya. Saran saya segera dicek dulu ke tenaga kesehatan atau ke klinik sentra medika biar kita melakukan konsultasi terlebih dahulu. Kami lakukan pemeriksaan fisik agar sesuai, dan perlunya fisioterapi juga bisa untuk menghindari cedera dari seperti ini. Saran saya, jika sudah mulai terasa seperti itu, jangan dilanjutkan aktivitas fisiknya, istirahatkan dulu. Bisa direndam dengan air hangat untuk merelaksasi dari peredaran darah di sekitar tangan. Semoga membantu ya Pak. Oke, tak terasa sudah hampir 15 menit, 20 menit ya kita bersama. Senang sekali teman-teman, sedulur-sedulur semua, Bapak Ibu sekalian, saya bisa menyapa langsung. Sungguh suatu kehormatan buat saya untuk ngobrol sama Bapak Ibu sekalian. Semoga Bapak Ibu senantiasa diberikan kesehatan. Jika memang harus beraktivitas keluar rumah, jangan lupa untuk mematuhi protokol kesehatan ya. Dan ketika memang membutuhkan pengobatan, perawatan, kami ada Hello Clinic, bisa untuk mendelivery obat-obatan kepada Bapak Ibu dari resep-resep dokter jika yang dibutuhkan karena keterbatasan jarak Bapak Ibu ke klinik kami. Terima kasih, semoga sehat selalu. Nah, gimana Lur? Videonya bermanfaat menurut kamu? Jika ya, tekan like, komen, subscribe, nyalakan loncengnya ya. Terima kasih.